Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Untak Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Sebelumnya perkenalkan, saya Amara Syifa Meviana dengan NIM 11125000016. Bersama rekan saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 11125000017. Video ini dipenuhi untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Kenapa sih kok hukum administrasi negara disebut sebagai cabang hukum publik? Karena menjadi dasar dalam mengatur seluruh tindakan pemerintah dan penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga berpengaruh terhadap banyak bidang hukum lainnya. Tujuan utama hukum administrasi negara, yang pertama, mengatur tindakan dan kewenangan pemerintah. Yang kedua, melindungi hak-hak warga negara. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengawasan administrasi negara adalah proses memantau dan mengendalikan aktivitas pemerintah agar sesuai hukum, transparan, serta akuntabel. Fungsinya mendeteksi penyimpangan, menjaga integritas. Jenis pengawasan yang pertama, pengawasan internal, dilakukan dari dalam organisasi pemerintahan, misalnya oleh Inspektur Jenderal atau SPI. Fokusnya pada kepatuhan aturan dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan pihak luar seperti BPK, KPK, dan Ombudsman. Tujuannya memastikan kejujuran, memberantas korupsi, dan menangani laporan masyarakat. Peran lembaga pengawas Inspektorat Jenderal, tugasnya mengawasi implementasi kebijakan di kementerian. Satuan pengawas internal, tugasnya mengevaluasi pengelolaan keuangan. BPK tugasnya mengaudit pengelolaan keuangan negara, KPK tugasnya mencegah serta menindak kasus korupsi. Ombudsman tugasnya menangani laporan maladministrasi. Mekanisme pengawasan diikuti yaitu perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemeriksaan, evaluasi hasil, pembuatan laporan, tindak lanjut berupa perbaikan atau saksi. Contoh kasusnya, kasus korupsi EKTP, menunjukkan pentingnya peran lembaga eksternal seperti KPK dalam mencegah kerugian negara dan menegakkan integritas. Materi selanjutnya membahas tentang sengketa dalam hukum administrasi negara. Sengketa ini terjadi ketika keputusan atau tindakan pemerintah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang pertama, sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul akibat keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Contoh sengketa nyata adalah pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah tanpa prosedur yang jelas. Kasus ini termasuk sengketa tata usaha negara, karena berasal dari keputusan resmi pejabat pemerintah. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yang kedua, sengketa non-tata usaha negara. Sengketa ini tidak berasal dari keputusan tata usaha negara, melainkan dari tindakan atau pelayanan administrasi pemerintah. Contoh sengketa nyata adalah pelayanan publik yang lambat atau diskriminatif, seperti penundaan pembuatan KTP tanpa alasan yang jelas. Kasus ini termasuk sengketa non-tata usaha negara, karena tidak ada keputusan tertulis. Penyelesaiannya dilakukan melalui jalur administrasi, yaitu dengan pengaduan atau keberatan ke instansi terkait atau melalui Ombudsman Republik Indonesia. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa administrasi negara, masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan pemerintah diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya materi keempat yaitu tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Pengertian tanggung jawab.
Yang pertama, pemerintah wajib melaksanakan tugas administratif sesuai hukum. Yang kedua, PNS bertanggung jawab menjalankan tugas berdasar aturan, etika, dan norma. Dasar hukum dan tanggung jawab pemerintah dan PNS: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Jenis tanggung jawab pemerintah: tanggung jawab hukum, mengikuti aturan dalam setiap keputusan administratif. Tanggung jawab moral dan etika, berperilaku sesuai nilai moral. Tanggung jawab finansial, mengelola keuangan negara secara efisien dan transparan. Jenis tanggung jawab PNS: tanggung jawab administratif, mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab disiplin, patuh pada ketentuan disiplin sesuai peraturan. Tanggung jawab pidana, bertanggung jawab atas pelanggaran pidana seperti korupsi. Prinsip-prinsip tanggung jawab: prinsip legalitas, tindakan harus berdasarkan hukum. Prinsip akuntabilitas, tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi, tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Mekanisme pengawasan: yang pertama, pengawasan internal, inspektorat dan unit pengawasan internal. Yang kedua, pengawasan eksternal, BPK, KPK, Ombudsman, dan lembaga hukum lainnya. Sanksi atas pelanggaran: nomor 1, sanksi administratif, merupakan teguran, penurunan pangkat, pemberhentian. Yang kedua, sanksi pidana merupakan hukuman penjara atau denda. Contoh kasusnya, kasus korupsi. Contoh korupsi oleh pejabat publik. Kasus pelanggaran administratif yang memicu kerugian negara. Dan yang terakhir, kita akan membahas implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Hukum administrasi negara adalah aturan yang mengatur cara pemerintah menjalankan tugasnya. Sedangkan kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Implementasi berarti proses menerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hukum administrasi negara berperan sebagai dasar hukum agar kebijakan pemerintah berjalan secara sah, bertanggung jawab, dan terbuka. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat 3 tahapan utama. Pertama, perumusan kebijakan, yaitu penyusunan kebijakan berdasarkan hukum dan melibatkan masyarakat. Kedua, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan. Ketiga, pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai hukum. Implementasi kebijakan harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Contohnya, pengelolaan limbah industri di bidang lingkungan, penyaluran dana BOS di bidang pendidikan, dan bantuan sosial di bidang ekonomi. Namun, masih ada tantangan seperti birokrasi yang lambat, kurangnya kepatuhan hukum, dan keterbatasan sumber daya. Solusinya adalah penguatan aturan, pelatihan aparatur, dan peningkatan pengawasan. Kesimpulannya, implementasi hukum administrasi negara sangat penting agar kebijakan publik dapat berjalan adil, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, hukum administrasi negara berperan penting dalam mengatur tindakan dan kewenangan pemerintah agar berjalan sesuai hukum. Melalui hukum ini, pemerintah memiliki pedoman dalam membuat keputusan, sementara masyarakat mendapat perlindungan hukum. Hukum administrasi negara juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, serta melaksanakan kebijakan publik agar berjalan secara sah, bertanggung jawab, dan transparan. Dengan memahami kelima materi ini, kita dapat melihat bahwa tujuan hukum administrasi negara adalah mewujudkan pemerintahan yang tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang hukum administrasi negara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you.